Para organisatoris, selamat datang kembali di Dosen Organisasi. Bagi kita yang menjadi pengurus organisasi harus mengetahui apa hak dan kewajiban pengurus itu sendiri, dan bagi yang belum masuk organisasi harus mengetahui tentang syarat sebuah organisasi. Maka Dosen Organisasi Channel dengan bangga mempersembahkan materi tentang syarat dan kewajiban pengurus organisasi. Sebagai organisatoris, maka harus mengetahui tentang syarat pengurus. Jadi masuk organisasi itu harus memenuhi syarat-syarat dan standar-standar tertentu. Yang pokok, ini dulu yang ditentukan tentang syarat pengurus sebelum menentukan hak dan kewajiban. Sebab pada kenyataannya, yang terjadi adalah banyak orang yang menuntut hak dan mempertanyakan haknya, sementara kewajiban belum terlaksana. Lebih fatal lagi, bahkan dia tidak paham tentang apa syarat menjadi pengurus organisasi. Harus memenuhi syarat sebagai pengurus organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pengurus atau pengelola sebuah organisasi. Jadi ini sebelum masuk sebagai pengurus organisasi, maka harus memenuhi syarat. Karena syarat tersebutlah yang kemudian membuat kita mendapatkan legalitas organisasi untuk melaksanakan kewajiban, dan setelah melaksanakan kewajiban boleh mempertanyakan hak. Yang pertama adalah logika. Syarat logika tentu seorang pengurus harus memiliki kemampuan logika dan nalar yang baik, harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik dengan logika yang dimiliki. Dan syarat yang kedua adalah attitude, sikap, nilai, value di dalamnya. Kemudian memiliki kemampuan koneksi. Memiliki logika, tidak memiliki attitude, pasti bermasalah koneksinya. Memiliki logika, koneksinya bermasalah, attitude pasti bermasalah. Memiliki attitude, tapi logika tidak bagus, koneksi juga bermasalah. Begitu seterusnya. Sehingga ketiganya ini antara logika, sikap, sifat, itu penting untuk membangun sinergitas dalam organisasi itu sendiri. Nah, setelah ketiganya ini kita pahami, maka kemudian kita harus mengetahui syarat umum pengurus organisasi. Yang pertama adalah memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi itu adalah memiliki kredibilitas. Kredibilitas tentu memiliki tolak ukur, itu dekat dengan kemampuan logika dan nalar yang dimiliki, dan mendapatkan kepercayaan dan tempat daripada organisasi tersebut. Nalar saja tidak cukup tanpa mendapatkan kepercayaan. Sebab dengan nalar tanpa kepercayaan berarti kredibilitas bermasalah. Kalau dia kredibilitas bermasalah, berarti integritas pasti ikut bermasalah. Syarat pengurus yang kedua adalah memiliki motivasi kerja yang tinggi. Motivasi kerja yang tinggi itu adalah tertuang, terlihat, terlaksana. Itu dengan kemampuan untuk memobilisasi diri atau berakselerasi untuk mau melaksanakan program-program kerja dengan daya juang yang tinggi. Tentu pengurus organisasi itu tidak semudah yang kita bayangkan, sebab program kerja yang kita laksanakan belum tentu mendapatkan apresiasi dari semua pengurus. Namun harus kita ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu memuaskan semua pengurus. Selalu saja pengurus pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Tentu ini berhubungan dengan keunikan manusia itu sendiri. Berarti untuk memiliki motivasi kerja yang tinggi harus mengetahui daripada konsep dasar holistik manusia dengan keutuhan dan keunikan yang melekat di dalamnya. Syarat pengurus yang ketiga adalah bekerja sama. Harus mampu membangun sinergitas, harus mampu membangun komunikasi. Kembali lagi kepada koneksi, ini mampu bekerja sama, mampu membangun hubungan untuk membangun koneksitas dengan pengurus yang lain, tentu untuk melaksanakan program kerja yang sudah ada. Dan syarat pengurus yang penting bagi organisasi yang sudah melewati minimal satu periode biasanya mengutamakan kekaderan. Jadi ada pengurus organisasi, ada anggota organisasi. Pengurus organisasi itu adalah yang mengurusi, yang masuk dalam struktur dan bagan pengurus organisasi. Biasanya syarat yang tidak kalah pentingnya itu adalah kekaderannya. Jadi dia merupakan kader telah mengikuti proses pengkaderan sebuah organisasi. Ini yang terjadi pada organisasi-organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan misalnya, yang menjadi pengurus HMI adalah mereka yang telah mengikuti pengkaderan HMI. Begitupun juga ada organisasi seperti IMM, PMII, dan organisasi-organisasi yang lain. Artinya apa? Syarat pengurus ini adalah menekankan kekaderan yang penting dan terutama kepada calon pengurus.
sebab itu untuk menjaga kesinambungan organisasi. Sebagaimana kita telah jelaskan pada video yang lain, bahwa organisasi itu dia sebenarnya bertujuan untuk meneruskan budaya. Kalau dia berbicara meneruskan budaya, berarti yang bisa meneruskan budaya organisasi hanyalah kader yang bisa meneruskan dan bisa melakukan. Nah, kita masuk kepada hak dan kewajiban pengurus dalam sebuah organisasi. Tentu ini bertujuan untuk memenuhi daripada kebutuhan organisasi, mempertahankan sinergi antar pengurus, kemudian ini menjadi program kerja, kemudian meningkatkan kinerja organisasi, dan pada tujuan akhirnya adalah pencapaian visi dan misi. Maka harus mengetahui daripada kewajiban pengurus organisasi. Apa yang pertama? Patuh, tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira ini yang utama. Tidak boleh pengurus kemudian ada sesuatu yang menjadi keluhan lalu tiba-tiba mau merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar anggaran rumah tangga ini adalah merupakan roh organisasi. Artinya tidak boleh di tengah jalan kita melakukan sebuah perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kecuali memenuhi syarat, dan itu tentu sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi itu sendiri. Seorang pengurus wajib patuh dan tunduk pada ADART, yang kemudian loyal, menjaga nama baik, reputasi organisasi baik ke dalam maupun keluar. Kalau dia loyal berarti dia tidak menjelek-jelekkan organisasi. Dia selalu berada pada posisi melindungi organisasi, loyal kepada organisasi. Ketika diserang organisasi, maka dia berupaya untuk menetralisir daripada serangan organisasi tersebut, serangan kepada organisasi tersebut. Itu yang disebut loyal. Kemudian amanah. Amanah itu adalah mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berhubungan dengan organisasi. Amanah. Amanah itu adalah mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berhubungan dengan organisasi. Semua aktivitas pengurus, apalagi yang mengatasnamakan organisasi, itu harus dipertanggungjawabkan, dan yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah yang sesuai dengan program kerja. Maka seorang pengurus dalam hal menjaga amanahnya itu berjalan dan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan program kerja pengurus, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan program kerja pengurus. Pengurus organisasi harus paham dan sadar sebagai pengurus. Apa maksud paham dan sadar sebagai pengurus? Mengetahui program kerja yang terlaksanakan dan mengetahui posisi dalam organisasi. Harus paham program kerja yang terlaksana, yang akan dilaksanakan, belum dilaksanakan, dan mengetahui posisi dalam organisasi, serta melepaskan jabatan secara periodik. Seorang pengurus tidak boleh menjadi pengurus yang abadi. Artinya, ketika masa periodisasi ke sebuah pengurus telah selesai, maka seorang pengurus harus melepaskan jabatannya. Tidak boleh dia mengklaim bahwa selamanya dia menjadi ketua kalau dia seorang ketua, sekretaris kalau dia seorang sekretaris, ketua bidang, dan sebagainya. Pada masa tertentu pada kepengurusan telah selesai, maka seorang pengurus harus sadar bahwa pada saat itu harus melepaskan jabatan secara periodik. Setelah memenuhi daripada kewajiban pengurus, maka kita akan masuk tentang hak pengurus. Hak pengurus yang pertama adalah apresiasi. Dia berhak mendapatkan apresiasi, berhak mendapatkan imbalan, bisa berbentuk material maupun non material. Berbentuk material itu maksudnya adalah pada organisasi profit ataupun organisasi ekonomi, maka seorang anggota pengurus berhak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan. Pada organisasi yang non-profit seperti non-government organization atau organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi paguyuban, maka dia berhak mendapatkan apresiasi atas pekerjaan dan kinerja yang telah dilewati. Sebab kalau tidak diberikan material, lalu non material tidak diberikan, terus apresiasi apa yang diberikan kepada anggota? Kan lucu jadinya. Yang berikutnya adalah seorang anggota pengurus organisasi atau pengurus lembaga itu memiliki hak perlindungan. Secara hukum, dia mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas organisasi. Tapi syaratnya ini jelas, bahwa ketika dia menjalankan program kerja organisasi, dan ternyata setelah dia melaksanakan program kerja dan SOP dia telah jalankan, lalu mendapatkan benturan hukum, maka pada posisi itu organisasi juga harus berdiri bertanggung jawab, melindungi daripada anggota dari serangan hukum. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas organisasi, kecuali kalau dia melaksanakan tidak dengan aktivitas organisasi atau tidak sesuai dengan program kerja yang ada. Kemudian pengurus memiliki hak untuk mengeluarkan ide, pendapat
maupun ide pengembangan organisasi. Dia berhak dalam diskusi, dia berhak mengeluarkan pendapat, dia mengeluarkan ide-idenya, ataupun melakukan bantahan atau sanggahan dalam bentuk brainstorming atau curah pendapat dalam organisasi yang biasanya berbentuk rapat, baik rapat pengurus, rapat panitia, ataupun rapat-rapat lain. Kemudian mendapatkan pengakuan. Tentu seorang pengurus harus memiliki hak mendapatkan pengakuan untuk mewakili organisasi sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku dalam organisasi. Maksudnya adalah ketika organisasi ini terwakilkan kepada orang lain, maka seorang ketua harus memberikan mandat untuk mewakili, baik itu diberikan kepada wakil ketua dan lain sebagainya, ataupun kepada ketua bidang dan lain sebagainya. Maka dia berhak ketika mewakili organisasi berhak mendapatkan pengakuan baik internal maupun eksternal. Kemudian ikut serta. Hak pengurus berikutnya adalah ikut serta. Ikut serta kegiatan, menjadi peserta atau pelaksana sebuah kegiatan organisasi. Ikut serta dalam kegiatan, menjadi peserta atau pelaksana sebuah kegiatan. Itu menjadi hak bagi seorang pengurus. Kemudian hak yang tidak kalah menarik adalah hak mundur. Maksudnya, sebagai pengurus berhak meninggalkan jabatan sebagai pengurus. Hak mundur itu adalah merupakan hak bagi pengurus organisasi ketika dia sudah tidak bisa bersinergi dengan orang lain. Tentu ini berhubungan dengan hak pribadi setiap orang. Dia hak berkumpul, hak berserikat, hak berhubungan, dan hak bersatu berkumpul dengan orang lain. Tetapi dia juga memiliki hak untuk tidak berkumpul. Gitu kira-kira. Jadi negara memberikan jaminan untuk berkumpul, tetapi secara pribadi dia berhak untuk tidak berkumpul dengan orang lain. Itu tentu berhubungan dengan hak pribadi orang lain, dan ini berhubungan dengan hak asasi setiap orang, berkumpul ataupun tidak berkumpul. Saya kira itu barangkali menjadi syarat pengurus, hak dan kewajiban pengurus, dan yang penting diketahui adalah kewajiban pengurus adalah harus menjaga integritas organisasi. Sementara hak seorang pengurus adalah mendapatkan apresiasi daripada organisasi. Saya kira itu barangkali untuk tayangan video pada kesempatan ini, dan silahkan ditonton video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.